Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alus sa'ba idza shi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dan sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian sirah Nabawi. Pada Ramadan kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perang Badar, di mana detail-detail daripada kejadian Badar telah kita sampaikan. Maka pada pertemuan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang apa yang terjadi setelah perang Badar, dan kemudian apa imbas ataupun efek daripada perang Badar itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita melihat perubahan sikap yang terjadi di kalangan bangsa Arab pada masa itu pasca kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin pada perang Badar. Dan setidaknya ketika kita ingin membahas tentang mereka, maka kita akan membaginya pada beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berperang langsung dengan kaum muslimin, yaitu orang-orang musyrik Makkah. Tentunya kekalahan ini merupakan tamparan keras bagi mereka, dan ini membuat kota Makkah pada saat itu diselimuti oleh kesedihan dan rasa malu. Meskipun para ahli sejarah menyatakan bahwasanya tatkala mereka mendapatkan kekalahan tersebut, instruksi dari pemimpin Quraisy kepada warga Makkah tidak diperkenankan meratapi kekalahan. Jadi mereka yang kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan suaminya, tidak diperkenankan untuk menangisi kekalahan tersebut. Karena bagi mereka, kalau ada sampai muncul suara ratapan, maka itu seakan-akan menambah rasa malu mereka, menambah kekalahan yang mereka rasakan. Oleh karena itu mereka memberikan satu aturan tidak boleh meratap. Padahal kalau kita lihat tradisi daripada orang Arab pada masa itu, mereka kalau ada yang meninggal suka melakukan iyah, teriak-teriak, jerit-jerit meratap, yang itu di dalam agama kita dilarang. Tapi pada saat itu mereka menyingkirkan kebiasaan tersebut dengan harapan tidak menambahkan kepedihan atas kekalahan tersebut. Tapi diam-diam sebagian dari mereka tetap melakukan hal tersebut, karena bagaimana tidak, ini adalah perpisahan karena kematian. Kemudian yang muncul selanjutnya adalah rasa dendam. Yang ini kemudian mereka lampiaskan kepada kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka menuntut balas dendam dan beranggapan bahwasanya hal ini penyebabnya adalah kafilah dagang tersebut. Padahal kalau kita balik lagi ke sejarah yang sudah kita sampaikan, Abu Sufyan sendiri sudah mengirimkan utusan yang meminta agar pasukan musyrik tidak jalan. Sudah cukup, kami sudah selamat dan perlu lagi berangkat. Nah, karena inilah kemudian yang jumlah mereka yang awalnya 1.300 orang kemudian memutuskan untuk mundur karena tidak ada lagi kepentingan. Jadi
kalau dilimpahkan kesalahannya 100% kesalahan kafilah dagang Abu Sufyan, jawabannya ya tidak. Karena Abu Sufyan sendiri sudah meminta mereka untuk mundur, jangan menyerang. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan mereka yang dikompori oleh Abu Jahal, akhirnya terjadi apa yang kita sudah sama-sama telusuri tersebut. Maka kelompok pertama semakin dalam kebencian mereka, ditambah dendam mereka kepada kaum muslimin, sehingga dalam masa-masa tersebut mereka mulai menyusun kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Adapun kelompok kedua yang tak kalah kaget dan bencinya kepada kaum muslimin adalah kelompok Yahudi Madinah. Sudah kita kupas tentang perang Yahudi ini dalam memecah belah antara kaum Aus dan Khazraj, di mana mereka mengambil keuntungan dari pertikaian. Dan di awal mereka bahkan pada saat perang Badar berakhir, tapi berita kemenangan belum sampai ke kota Madinah, orang-orang Yahudi ini getol sekali mengabarkan bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh karena prediksi mereka tidak mungkin menang. Maka begitu mereka mendengarkan kabar bahwasanya kaum muslimin menang, maka ini membuat mereka seperti tertampar dan membuat mereka makin membenci kaum muslimin. Bahkan Yahudi ini tidak menutupi kebencian mereka kepada kaum muslimin. Kemana-mana mereka kubar, bahkan pada saat mereka mendapatkan kabar bahwasanya kaum muslimin telah mengalahkan orang-orang musyrik, kaum kafir Quraisy, pimpinan Yahudi mengutus seseorang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada Abu Lahab dan Abu Sufyan. Kami orang-orang Yahudi Madinah menyampaikan bela sungkawa. Kami berharap kalian kembali tegar, kembali kuat untuk memerangi Muhammad dan teman-temannya. Dan itu terang-terangan. Mereka lakukan terang-terangan. Jadi mereka ini bukan lagi musuh dalam selimut, tapi benar-benar musuh yang nyata dan terang-terangan, tapi tinggal di kawasan kaum muslimin. Adapun kelompok ketiga ini relatif bermain aman. Awalnya mereka tidak masuk Islam. Awalnya mereka merapat kepada orang-orang Yahudi, bermain-main dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah mereka melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh kaum muslimin, mereka kemudian pura-pura masuk Islam. Kelompok inilah yang kita kenal dengan kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ada kelompok terakhir, dan ini kelompok yang pertama kali menunjukkan ketidaksukaannya dan tidak disangka-sangka, adalah orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitaran kota Madinah. Loh, apa masalah mereka? Mereka tidak pernah punya riwayat bentrok dengan Nabi, tapi kok kenapa mereka ikut-ikutan benci Nabi? Nah, kita lihat kenapa penyebabnya. Karena kebiasaan. Orang-orang Badui ini punya kebiasaan, atau bisa kita sebut pekerjaan, begal. Jadi suka merampok, suka menghadap kafilah-kafilah dagang dengan tujuan memang murni merampok. Nah, pada saat mereka mendengar kemenangan kaum muslimin, mereka takut Madinah ini akan menjadi satu kekuatan yang besar yang tentunya akan membasmi kebiasaan mereka. Oleh karena itulah kemudian orang-orang Badui yang pada hakikatnya tidak memiliki permusuhan apa-apa ikut-ikutan membenci
membenci kaum muslimin. Jadi ini peta kelompok-kelompok di luar Islam pasca perang Badar. Yang mirisnya lagi, kelompok yang pertama kali bergerak untuk menyerang Rasulullah itu adalah kelompok terakhir ini, yaitu berasal dari Bani Sulaim. Dan waktunya 7 hari setelah Badar. Jadi disampaikan bahwasanya Bani Sulaim ini mengumpulkan 200 pasukan di kabilah mereka, tujuannya untuk menyerang kaum muslimin. Jadi mungkin pikir mereka, ini Muhammad lagi masih capek habis perang kemarin, ini kesempatan buat kita serang. Mumpung dia lagi posisinya sedang lengah, barusan menang, barusan dapat kejayaan, kemungkinan lengah. Maka orang-orang Bani Sulaim ini kemudian mengumpulkan pasukan diam-diam ingin menyerang kota Madinah. Tapi info tersebut sampai ke telinga Nabi, maka Nabi memerintahkan pasukan Badar yang sebenarnya mereka masih capek, masih Masya Allah, masih baru saja istirahat dari Badar lalu nyampe ke kota Madinah. Tapi Nabi perintahkan untuk mendatangi Bani Sulaim ini, tepatnya di satu daerah yang bernama Kudur. Jadi pasukan Rasulullah datang ke sana, dan pergerakan ini tidak disangka oleh orang-orang Bani Sulaim. Maka pada saat mereka mendengar Rasulullah telah masuk di kawasan mereka, akhirnya mereka ini kocar-kacir kabur meninggalkan tempat mereka dan meninggalkan sekitar 500 onta yang mereka persiapkan untuk logistik penyerangan ke kota Madinah. Jadi memang pada dasarnya sudah terencana, hanya saja Allah tidak menghendaki apa yang mereka kehendaki tersebut. Maka kemudian setelah mereka lari tunggang langgang meninggalkan tempat mereka, maka Rasulullah mengambil barang-barang yang mereka tinggalkan sebagai harta rampasan, lalu kemudian dibagikan sebagai baik bagi pasukan yang ikut dalam penyergapan tersebut. Lalu kemudian apa yang terjadi di kota Makkah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Konspirasi-konspirasi yang digunakan dan direncanakan, salah satunya adalah konspirasi untuk membunuh Nabi di kota Madinah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.